Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast di channel terteran lah pokoknya. Aduh, kenapa kayak gitu sih? Yaudah, apa kabar semuanya? Gue harap kalian semua baik-baik aja. Semakin sucks banget karantina buat kalian semua yang gue tahu kayak yang gue yakin tuh kayak bete banget gak sih gue tobatin lu di rumah. Karena ya gue ngerasain banget yang namanya di rumah aja tuh gak enak banget. Maka dari itu gue ngajak lo semua untuk kita bersama dan bareng-bareng untuk stay at home dulu ya. Karena dari makin kesini berita yang bergulir di media sosial, entah di kanal-kanal berita, yang gue dapatkan adalah emang sih lebih banyaknya tentang COVID-19 ini ya, bicara sedikit. Makanya sekarang makin banyak banget orang yang terkena positif virus tersebut. Per hari ini gue ngeliat tadi udah sekitar 8.000-an orang yang terkena di seluruh Indonesia. But so far, tapi dari segi tingkat kematian dan tingkat orang yang sembuh, dan alhamdulillah tuh kayak apa ya, lebih banyak orang yang sembuh gitu. Dan semoga, dan ada update juga tadi di hari ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 April. Hari ini, malam ini gue record untuk episode besok hari Senin. Biasa di apa ya, di konten hashtag di rumah aja. Karena ini gue peruntukkan dan gue buat sebagai salah satu bentuk campaign untuk membantu pemerintah memenangi virus COVID-19. Ini juga gue bentuk karena sebagai ajang untuk hiburan atau apa ya, pendengar gitu, buat kalian lah, hiburan lah. Karena kan biasanya di Kamis Gerimis. Nah sekarang gue juga buat di hashtag di rumah aja gitu. Dan sekarang kita lagi di bulan puasa. Gue lagi agak sedikit ngurangin buka-buka overheard FWB. Karena gue ngerasa toxic banget anjing. Orang-orang tuh di sini kayaknya udah pikirannya tuh ya begitu gitu. And that's why gue ngepostnya tuh ya abis lo buka atau lo ya gitulah. Kalau ada beberapa sempat orang yang nanya ke gue kayak Min, kalau misalkan gue dengerin podcast lo siang-siang bakalan batal gak? Gue sampai yang bingung gitu anjir, jawabnya ini batal apa enggak, apa makruh apa enggak. Gue I don't know. Yang pasti batal ketika lo dengerin suara gue terus lo sambil masturbasi anjing. Ya karena ya yang itulah yang bikin lo batal gitu loh, ya kan. Nah tapi yang namanya puasa, buat kalian yang menjalankan tetap semangat. Buat kalian yang tidak menjalankan ya saling menghargai gitu, untuk bagian mereka yang menjalankan. And so basa-basinya di episode kali ini cukup kali ya gak sih? Jadi gue akan membacakan salah satu cerita yang masuk ke direct message gue. I don't know sih, gue dari tadi agak sedikit bingung aja gitu. Kayak banyak banget yang DM gue. Karena sampai gue bingung gitu, nih mana yang toksik, mana yang sampah, DM sampah, mana yang beneran cerita atau ngasih konten ke gue. Itu banyak banget. Agak sampai bingung. Apa nanti gue bikin bentuk cerita kirim ke email aja. Cuman kayaknya terlalu formalitas banget anjir. But it's okay. Hari ini gue akan membacakan salah satu cerita yang masuk ke direct message gue. Ini yang ngirim cewek kebetulan. Jadi ya gini ceritanya guys. Halo Min, nama gue Day. But I don't know ini beneran nama yang serius atau enggak atau bukan. Nah, jadi di sini gue punya cowok yang bisa dibilang hubungan gue tuh udah hampir berjalan 5 tahun. Anjir, lama nih. Dan
Kebetulan gue punya FWB, yaitu sama leader gue sendiri di kantor baru gue. Anjing. Karena awal ketemu gue di training sama dia, berlanjut ke kontekan nih Min. Jalan bareng, makan siang bareng, sampai akhirnya ya you know lah, tidur bareng. Awalnya sih FWB-an gue tuh ngaku jomblo dan selalu ngelibatin perasaan. Apaan sih toxic anjing. Nih anjing ya. Baru mulai aja lu udah toxic nih. Dan selalu ngelibatin perasaan. Awalnya cuma main-main loh Min. Dan emang niatnya gue tuh cuma sekedar FWB, dikarenakan ya gue kan punya cowok. Karena gue ngerasa cowok gue itu terlalu toxic banget dan hypersex. Tapi gue nya gak merasa puas sama dia, malah yang ada risih. Lol, anjir, ini gue baru pertama kali baca tuh di paragraf pertama aja gue ngerasa kayak ini orang tuh udah toxic banget ya gak sih? Terlebih kayak lu udah tahu nih punya pacar selama 5 tahun, lu berjalin sebuah FWB, tapi FWB lu tuh gak tahu kalau lu punya pacar. Aduh, ini ribet banget anjing. Kayak buat apa sih anjing lu FWB tapi lu punya pacar? Ya it's okay sih, balik lagi ke lo ya mungkin lo butuh karena ada sesuatu atau ada something yang ngebuat lo melakukan hal seperti itu, ya kan? Oke, lanjut ke paragraf kedua. Setahun gue jalanin sama FWB-an gue, pada akhirnya kita sama-sama melibatkan perasaan. Ribet ya. Awalnya gue ngerasa jahat banget sih, karena gimana ya, niat awal gue FWB-an sama dia dan selingkuhin cowok gue. Sedangkan FWB-an gue gak tahu kalau gue punya pacar. Nah, di satu sisi gue udah mulai baper dan sama-sama libatin perasaan. Akhirnya ketahuan juga kebusukan dia. Ternyata dia punya istri dan punya anak. Anjing. The real of the karma banget gak sih? Gue selingkuhin cowok gue, pada akhirnya gue yang diselingkuhin sama FWB-an gue di saat kita udah mulai serius. Tuh kan? Tai dah. Sumpah ya, kalau kita memulai sesuatu hal dengan hal yang toksik atau dengan hal niat yang buruk, pasti di jalan lu bakal ketemu hal yang buruk juga buat lu anjing. Nih buat gue disclaimer aja buat lu pada. Walaupun lu ngejalanin sebuah FWB, tapi kalau misalkan niat lu atau ada sesuatu hal yang menutupi itu, suatu saat cepat atau lambat, ya itu akan menyerang ke diri lo sendiri cuy. Balik lagi ke diri lo sendiri. And then ya gue rasa kalau misalkan lo FWB nggak ada salahnya nggak sih kalau buat lo terbuka untuk di awal gitu, biar kedepannya lo tuh nggak yang kayak toxic kayak gini gitu loh. And then lanjut cerita. Jadi gimana ya, awalnya cuma FWB dan nggak pernah mau ada komitmen, malah akhirnya jadi libatin perasaan gini. Tapi gak salah dong kalau kita sama-sama sayang berjalannya waktu. Semakin serius dia ceritain semua tentang hubungan rumah tangganya. Yang ternyata FWB-an gue nih FWB-an gue nikah siri sama istrinya itu. Dan itu pernikahan terpaksa mereka. Gak tinggal satu ranjang. Gak masuk akal sih. Tapi ya maybe gue berpikir itu hamil di luar nikah. Jadi istrinya kita nggak mau dinikahin, tapi karena FWB gue tanggung jawab kan, akhirnya mereka nikah siri. Nah di sini udah makin rumit aja nih. Lanjut ya. Oke, next. Di sini jatuhnya gue bukan lagi FWB dia sih, tapi kesannya pelakor ya nggak sih? Iya lo pelakor. Dan hubungan gue sama cowok gue pun emang gak jelas gitu. Yang gue gak suka itu setiap hari selalu minta having sex. Gila gak sih lo? Cuma modal pacaran doang minta seks setiap hari. Dipikir gue istrinya kali ya. Akhirnya gue putusin buat udahin hubungan ini, karena terlalu toxic banget menurut gue. Di saat gue nolak gak mau having sex, dia malah marah-marah gak jelas. Dan akhirnya gue sama FWB gue jadian. Wah anjir, gak ngerti lagi sih sama jalan pikiran kita. Setiap minggu gue selalu nemenin dia di kosannya.
karena dia minta gue buat temenin dia. Gue malah jadi makin sayang dan nyaman dengan status kayak gini. Oke, selama di kosan, gue akuin deh, gue udah having sex sama leader gue nih. Dan rasanya tuh bener-bener beda dibanding sama cewek gue dulu, yang bisa dibilang hyper tapi dia gak bisa bikin gue senang dan puas. Maklum, mungkin karena laki orang kali ya. Anjir ya, sumpah, selama gue karantina, gue sempat nonton salah satu drama Korea yang lagi rame sekarang. Lo tau kan yang The World of the Married Couple, apa itu? Gue agak lupa. Ya pokoknya itulah yang lagi rame sekarang tuh, tentang ada seorang yang udah nikah, punya anak, ternyata dalam rumah tangganya itu terjadinya sebuah perselingkuhan gitu. Dan itu lagi rame banget cuy. But I don't know sih, gue gak mau nyamain cerita tersebut ke dalam podcast yang gue lagi bacain sekarang atau dalam cerita ini. Mungkin dalam hal persamaan mungkin iya sama, cuman dalam artian plot twist ceritanya mungkin berbeda. Cuman ya intinya ya begitulah, sama. Karena emang bener sih, rumput tetangga itu lebih hijau guys. Jadi buat kalian yang punya pasangan, coba tolong banget hati-hati untuk dijaga. Dan tolong banget untuk saling mengerti satu sama lain. Anjay. Lanjut ya. Nah jadi hubungan FWB-an gue ini sama istrinya emang dari awal nikah tuh gak baik. Gak tinggal satu ranjang, gak pernah diperhatiin, gak seharusnya yang suami istri lagi jalanin. Jadi makin kesini kita makin serius buat bahas ke depan gimana. Oke, gue minta dia buat udahin sama istrinya. Loh, anjing. Dan gue gak mau dia jadi alasan anaknya buat tameng senjata. Nah, kalau dia gak bisa pisah sama istrinya, dan dia bener-bener bakal pisah sama istrinya, karena sejauh ini dia tinggal sendirian. Oke, gue tetap mutusin buat kita tetap jadi FWB-an aja, dan nyuruh dia tinggal sama istrinya. Gak pernah mau. Dia ketemu sama anaknya itu paling sebulan sekali kalau dia lagi kangen. Tapi dia tetap kekeh sama pemikirannya bakal jalanin serius sama gue. Dia minta gue tinggal bareng sama dia di posisi yang mereka berdua itu belum cerai. Wow. Dan gue gak tahu nih sampai kapan dia bakal pisah sama istrinya. Cuma gue ngerasa bersalah aja. Awalnya FWB-an tapi libatkan komitmen, malah jadi gue kejebak begini. Dan jujur ya, meskipun cowok gue bisa dibilang hyper, gue nggak menikmati hal itu. Dan semenjak sudah 1 tahun ini gue dekat sama FWB-an gue ini, gue nggak bisa terangsang sama cowok gue ini. Malah gue lebih terangsang sama FWB-an gue ini. Awalnya cuma iseng main temenin FWB di kosan, malah keterusan. Makin kesini makin baper dan kita menaruh harapan untuk bisa saling sama-sama. Sampai akhirnya dia nyuruh gue buat tinggal bareng dong sama dia. Akhirnya gue mulai beranikan diri buat nanya kapan mereka pisah atau cerai. Gue gak tahu gimana ya, FWB gue ini kurang perhatian, kasih sayang, atau mungkin gak dapat seks yang emang kebutuhan dia dari istrinya. Nah sekarang gue bingung harus gimana. Gue percaya karma ada. Kalau kita jalanin lebih serius ke depannya, apa gue bakal ngerasain hal yang sama kayak istrinya. Gue yang main api malah gue kebakar sendiri. Tapi dia selalu membenarkan kondisi keluarganya yang emang istrinya gak mau ngurusin dia. Minta pisah rumah, ya kasihan juga sih FWB gue ini kok jadi kayak kesepian. Terakhir, jadi please banget Min, gue butuh pendapat lo. Gue harus gimana? Di sisi lain gue gak mau ngerusak rumah tangga mereka dengan cara menekan si cowok ini buat pisah sama istrinya. Di sisi lain gue terlanjur sayang dan nyaman banget sama dia. Dan rasa itu udah gak ada lagi di cowok gue. Anjing, gue ngantuk malam-malam bacain cerita di 15 menit awal.
I think ini masalah klasik ya gak sih anjing. Ya terima kasih pertama-tama gue mau bilang buat lo yang udah cerita sama gue dan minta pendapat gue gimana. Cuman sekarang lo kalau misalkan menjalankan sebuah hubungan FWB, tapi misalkan dalam hubungan tersebut sudah melibatkan sebuah perasaan, gue rasa kayaknya itu udah salah satu sebuah hal yang toksik banget gak sih. Kayak ya buat apa sih anjing lo FWB kok bawa perasaan. Ya even ya it's okay gitu, gak apa-apa. Cuman kan dari garis besarnya kita kan hanya just a friends gitu kan. Terlebih first of all kayak lo pertama-tama lo punya pacar gitu. Lo udah berjalan 5 tahun jing. Kayak tai banget gak sih? Capek-capek lo bangun sebuah hubungan dengan hal yang lebih benar dan lebih serius dalam hal sebuah hubungan pacaran. And then tapi lo malah FWB dengan status yang notabene si cowok ini punya istri. Kan goblok anjing. Ya seperti yang gue bilang dari sebelum-sebelumnya adalah FWB itu adalah sebuah hal yang kita membuat sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen untuk dari awal. Ya jikalau di satu sisi lo sudah menjalankan sebuah hubungan tersebut, tapi di dalamnya lo sudah mencampurkan sebuah perasaan, ya kenapa lo gak pacaran aja sih? Atau enggak lo ya lebih ke pacaran gak sih? Apalagi kalau yang kayak gini nih, case-nya yang notabene lo bisa tahu kalau misalkan dia tuh udah punya istri gitu loh. Nah, yang salah adalah ya gue tahu misalkan lo cerita kenapa dia melakukan sebuah hal tersebut, atau gue yakin si cowok ini tuh punya sebuah alasan kenapa, and that's why gue melakukan hal ini. Cuman di satu sisi adalah lo sebagai cewek juga harus sadar diri ya gak sih? At least lo tahu nih dia punya alasan apa dan gimana. Cuman kalau misalkan lo nya gak tahu diri atau lo nya gadir, ya lo yang salah anjing. Kayak apalagi kalau misalkan ya lo sampai minta-minta untuk bilang nanyain gitu kapan lo cerai atau kapan lo bisa gitu. Itu ya gue rasa itu bukan di luar kendali lo gak sih? Kayak ya buat apa sih lo nanya kayak gitu anjing? Terlebih walaupun lo cuma FWB doang, walaupun lo sama-sama tahu kayak lo punya perasaan gitu. FWB ya FWB anjir, nggak harus kayak gitu cuy. Walaupun gue tahu pada akhirnya lo menanyakan sebuah hal tersebut ketika lo sudah jadian sama ini orang dan lo putus sama pacar lo. Kayak anjing lo buat apa anjing lo nanya-nanya kayak gitu ke yang sah gitu kan. Ya mending ya kalau misalkan cowok lo atau FWB-an lo yang ketika lo sama-sama sayang, ya udah sih langsung aja nikah gitu loh. Atau enggak ya nggak usah nanya ke cowoknya, lo sendiri nanya ke istri yang sewa, mampus perang dunia. Aku suka keributan. But itu oke sih, balik lagi ke lo ya kan. Cuman lo di akhir kata tadi kan bilang ke gue bahwasanya apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat sekarang, takutnya akan terjadinya sebuah karma di kemudian hari. Nah itu lo tahu kenapa lo lakuin anjir. Emangnya gak bisa apa just like FWB doang tanpa menghubungkan perasaan? Yang jadi masalah udah tinggal bareng sih ya. Emang bener sih FWB itu ya begitulah. Kalau misalkan beda-beda sih FWB ya. Kalau lo kan tipikal yang FWB-an tuh as always dekat dan lo tinggal bareng dalam satu rumah misalkan, ya lo baper lah tai. Terlebih lo sering dipakai lagi. But it's okay sih, balik lagi ke lo nya, karena kan hidup penuh rasa anjir. Jadi kayak ya udah lo jalanin aja hidup lo sebagaimana lo nyaman dengan hidup lo. Jangan dengerin kata-kata orang, termasuk gue. Kok gue? Intinya kalau ada kata-kata gue yang baik ya lo ambil atau lo pakai. Maksud gue pakai kata-katanya, bukan gue yang dipakai. Anjing gue nggak belum malam-malam gini ya. Karena ya udah sih,
apalagi emang yang mau kasih tahu. Gue bilang satu, tadi gue udah bilang lo dalam posisi yang salah, lo FVB tapi melibatkan sebuah perasaan. Kedua, itu dia punya istri. Ya walaupun gue tahu kalau dia tuh ada alasan gitu, cuman tetap aja lo dalam posisi yang salah. Berdua salah, lo udah sama-sama goblok lah intinya. Emangnya nggak ada cowok lain apa di luar sana gitu? Perasaan gue banyak banget cowok di luar sana yang jomblo gitu loh. Kenapa lo memilih dia gitu loh? Yang notabene udah punya istri, kayak aduh, kan ada yang lain, kenapa sih gitu loh. But so far kayaknya is okay sih, karena kan itu hidup lo yang ngejalankan. Tapi alangkah baiknya ketika suatu saat nanti lo sudah mendapatkan sebuah jawaban di dalam hubungan FWB yang toksik dengan membawa perasaan di dalamnya. Ketika lo bisa bersama cowok lo, ya I don't know, gue kayak semoga aja lo bisa sama-sama terus. Hal-hal yang kayak gini tuh kayak gak bakal pulang lagi, amin. Nih gue doain aja nih. Karena gue takut aja cuy, lo kayak gitu suatu saat ketika lo menjalankan sebuah hubungan dengan cowok lo akan mendapatkan hal yang sama, entah cowok lo atau enggak lo, ya I don't know. Tapi nggak ada salahnya sih ketika lo lebih kenal dulu sama cowok lo yang sekarang atau jadian lo sekarang, walaupun dia juga suami orang ya. Kayak takutnya aja sih dia, sebenarnya itu dia yang salah gitu, si cowok yang salah gitu. Lebih memilih untuk tinggal sendiri atau gimana atau apa, bisa aja kan. Jangan sampai ketika lo sudah nikah nanti kelak sama dia, hal yang dia lakukan sama istrinya ternyata emang ulahnya dia aja gitu. Dia yang mau sendiri, dia yang nggak mau tidur seranjang sama istrinya dan segala macam. Ya, jangan sampai lo mendapatkan hal tersebut gitu. Makanya kan gue pernah bilang di salah satu episode gue, the communication is a key. Komunikasi itu adalah kunci. Ya, I think kayak ya komunikasi adalah sebuah kunci di mana lo bisa mendapatkan sebuah kepastian dan kesempatan di dalamnya. Kepastiannya ya dalam hal status lo udah oke, nantinya FWB-an lo jadi jadian, oke, satu. Dan kesempatannya lo mungkin bisa jadi istrinya dia, mungkin, but I don't know, kayak itu masih abu-abu ya kan. Terlebih ini orang belum pisah dan belum cerai secara dalam hukum tata negara dan segala macam, ya gak sih. Tapi ya udahlah, aku bingung cuy, karena ya namanya selingkuh tuh kayak rumit gitu gak sih. Di satu sisi gue sayang sama istri gue, di satu sisi gue suka sama selingkuhan gue. Nah udah deh, lu udah ribut aja dah tuh berdua dah tuh anjing. Lu ribut aja lu berdua tuh anjing. Sampai gue bingung gini kan mau ngasih advice-nya gimana, karena lu udah terlalu toksik gitu anjing. Dari awal lu udah punya pacar, lo bohongin FWB-an lo, dan ternyata lo sampai ujungnya dia udah punya istri. Itu kan namanya goblok. Nutupin tapi nyata dia selangkah lebih maju dari lo. Oke, mungkin untuk episode kali ini dan kasih saran dari gue, finally cukup gak sih kayaknya. Karena ya semoga lo bisa semakin dewasa untuk menjalankan sebuah hubungan. Dan I think it's enough for your agreement, ya udahlah, intinya udahlah. Kalau misalkan lu nyaman sama nih cowok, sok jalanin. Kalau lu bisa memilih dengan orang yang lebih pantas, ya nggak ada salahnya sih. Dan gue rasa cukup untuk episode Stay di Rumah aja pada kali ini. Terima kasih udah dengerin semua. Dan gue cuma bilang buat kalian yang mau kirim cerita, langsung kirim aja guys, nggak usah pakai bacot-bacot lagi. Min mau cerita, Min apaan sih anjing, lo cerita aja. Kalau cerita lo bagus, akan gue notice kok, karena gue yakin cerita di sana tuh banyak banget yang ngirim. DM tuh berjubel gitu loh, nggak sih? Gue sampai bingung itu
Ini mana cerita, mana yang diam, sampah, besover, ya yes, okay. Ya makasih banget nih buat lo dah. Karena kalau nggak ada lo tuh ya gue nggak ada apa-apanya juga sih, ya nggak sih. And then gue cuma bilang dan mengingetin tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya mohon maaf juga kalau misalkan gue ada salah-salah kata dari episode ini ataupun sebelum-sebelumnya. Sumpah gue udah ngantuk banget anjing. Capek gue kayaknya nih. Yaudah, makasih udah dengerin. Dari gue pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye-bye.